Video aja sebenarnya inti dari kumpulan soal ini adalah dia membahas dari pertama mendapatkan fungsi utilitas, lalu karena utilitas COP12 maka masalah optimisasinya kita gunakan Lagrange optimization seperti itu. Di mana kalau utility maximization kita menggunakan si fungsi utilitas sebagai objective function dan budget itu menjadi constraint-nya. Oke. Lalu kita juga dihadapkan kasus dengan ini ketika dia itu harga barangnya naik ya, harga barang naik itu menyebabkan Marshallian demand itu turun dan impact-nya adalah utility berkurang ya, dari 43,94 sekian jadi ini 25,23829. Nah, terus ceritanya si Nathan ingin meningkatkan utility-nya kembali ke level semula, maka dia membutuhkan anggaran lebih besar dari 100 seperti itu. Dan penyelesaiannya adalah dengan menggunakan Lagrange lagi, tapi berbeda dengan sebelumnya. Kalau sekarang itu kita gunakan kasus expenditure minimum. Jadi uh, jadi budgetnya itu adalah objective function ya, dan constraint-nya itu adalah utility. Kenapa utility sebagai constraint? Karena kita ingin menghasilkan expenditure minimum dengan level utility yang sama ya, seperti itu. Makanya simbolnya itu ubar. Lalu dan kita bisa lihat bahwa sekalipun utility-nya sama, konsumsinya berbeda daripada sebelumnya. Ya, sebelumnya kalau teman-teman masih ingat ini 80/4 Marshallian. Nah, ini Hicksian. Kenapa berbeda? Karena harga barang X sudah meningkat. Ya, jadi itu menyebabkan X dan Y itu berubah nilainya. Nah, terus kita juga udah belajar ada kurva ya, kita mencari nilai substitution effect, income effect, dan total effect. Jadi itu yang saya mau review. Nah, tapi saya juga ingin mereview pertanyaan yang bagian O ya. Di O itu ditanya hubungan permintaan pakaian dengan makanan. Nah, cara melihat hubungan kedua barang itu kita bisa gunakan Marshallian dan Hicksian demand. Oke. Nah, kalau seandainya kita ingin melihat hubungan kedua barang, ya kedua barang, apakah dia itu substitusi atau komplement, maka kita perlu mencari ini ya, kita perlu mencari nilai turunan pertama sebuah fungsi sebuah ya fungsi permintaan, misalnya permintaan untuk barang X itu jika seandainya ada perubahan harga barang lain. Nah, misalnya di sini kalau X itu harga barang Y. Nah, kebetulan yang kita lakukan simulasi substitution effect, income effect, dan total effect-nya itu adalah si barang barang X seperti itu. Artinya yang berubah itu harga barang X sebenarnya, ya. Sebenarnya harga barang X yang berubah. Harga barang Y tidak berubah. Maka kita bisa melihat dari barang Y gitu. Kenapa kita nggak bisa lihat perubahan harga barang? Kenapa kita nggak bisa melihat dampak perubahan harga barang Y terhadap kuantitas permintaan X? Karena kita di sini tidak dihadapkan oleh kasus di mana harga barang Y itu berubah. Oke. Tapi kita dihadapkan oleh kasus ketika harga barang X itu berubah. Jadi kita bisa lihat ini dampak perubahan harga barang X terhadap Y. Nah, misalnya kita lihat dari segi Marshallian-nya, dan kita juga bisa lihat dari sisi Hicksian-nya. Oke. Nah, kita pakai intuisi aja. Misalnya fungsi permintaan itu untuk barang X itu seperti ini. Qx sama dengan A min BPX min CPY. Nah, ini kan ini udah sesuai dengan demand function for good X sebenarnya kalau seandainya persamaannya hanya A min BPX. Yang menunjukkan bahwa ketika harga barang X naik, maka kuantitas permintaan barang X itu turun. Begitu pula sebaliknya, ya. Nah, bagaimana kalau seandainya hubungannya itu sama-sama negatif? Ya, jadi kuantitas permintaan X itu bakal berkurang dengan kenaikan harga barang X dan kenaikan harga barang Y. Maka jawabannya sudah pasti X dan Y itu komplementer. Ya dong, karena kalau harga barang Y naik, kuantitas X turun, berarti dia mengindikasikan bahwa barang tersebut adalah barang komplement. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan bahwa jika turunan pertamanya, ya kan kita mencari slope ya sama aja ya. Jika turunan fungsi permintaan terhadap harga barang lain itu, berarti kan, ya, berarti kan ini turun, kuantitas turun kalau harga barang lain itu naik. Berarti bisa kita bilang nilai turunan pertamanya itu kurang dari 0. Maka kalau kurang dari 0, kita bisa menyebut dia itu barang komplement. Tapi kalau lebih besar dari 0,
dia itu substitute. Oke. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa perbedaan, ya, apa yang menjadi perbedaan eh, nilai turunan pertama Marshallian terhadap harga barang lain dengan nilai turunan pertama Hicksian demand terhadap harga barang lain? Apa perbedaannya? Nah, kalau teman-teman sudah mengerjakan soal sebelumnya, sebenarnya teman-teman bisa tahu bahwa perbedaannya adalah kita bisa lihat bahwa untuk di kasus ini ya, kita bisa lihat bahwa mencari total efek itu berarti kita mencari selisih konsumsi sebelum ada kenaikan harga dan sesudah kenaikan harga. Nah, kita bisa lihat secara total dari 80 ke 40 itu merupakan perubahan Marshallian demand. Kenapa kita bisa menyimpulkan bahwa total efek itu adalah kita harus mencari selisih Marshallian demand sebelum dan sesudah kenaikan harga? Karena memang goals dari si konsumen itu kan memaksimumkan utility. Ya, jadi pada dasarnya Marshallian 1 ke Marshallian 2 itu menunjukkan bahwa konsumen masih memaksimumkan utilitasnya dengan budget yang sama. Maka kita bisa bilang bahwa dari 80 ke 40 itu adalah total efek. Oke, itu sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, tapi kita bisa lihat bahwa dia itu tidak menghitung bagaimana kalau seandainya konsumen itu tetap ingin mempertahankan di level utility semula, tetapi dengan budget yang minimum atau budget yang naik tapi naiknya tuh minimum gitu. Nah itu dia nggak ukur, maka kita bisa sebut itu tuh gross effect. Oke, maka bedanya adalah kalau nilai Marshallian-nya itu jika turunan Marshallian-nya itu kurang dari 0 atau lebih besar dari 0, itu berarti kita tidak bisa menyebut dia hanya komplement atau substitute aja, tapi kita sebutnya gross. Karena dia tidak melihat efek bersihnya. Tapi kalau Hicksian, dia kan mengasumsikan utility-nya tetap sama. Jadi bisa kita bilang dia itu net. Oke. Nah, disinilah berarti karena kita tahu fungsinya kok kan di sini fungsinya Cobb Douglas. Kalau Cobb Douglas itu Marshallian demand-nya tidak ada harga barang lain, maka kita bisa menyebut dia itu barangnya tidak gross complement atau gross substitute. Oke. Tapi kita bisa sebut dia itu sebenarnya gross independent. Oke. Saya nggak tahu apakah ada kategori ini atau enggak, tapi yang jelas kalau soalnya seperti ini, teman-teman tidak menjawabnya gross tapi net, karena Marshallian demand-nya sama dengan nol. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin tahu, sebenarnya kalau Marshallian demand diturunkan terhadap harga barang lain itu sama dengan nol, mungkin lebih tepatnya dia adalah gross independent seperti itu. Nah, jika Hicksian demand-nya kurang dari nol atau lebih besar dari nol, berarti kita tambahkan net ya. Kalau kurang dari nol itu net complementary, kalau lebih besar dari nol itu net substitutes. Dan kita bisa lihat bahwa ketika kita bisa lihat dari Hicksian demand untuk barang Y. Nah, kita bisa lihat bahwa ternyata si substitution effect itu menyebabkan Y yang tadinya 4 jadi 6,96. Nah, berarti kita bisa lihat, oh ternyata gara-gara harga barang X naik, permintaan barang Y itu naik. Nah, berarti nilainya pasti positif. Ya dong, karena harga barang X naik. Terus kuantitas Y Hicksian-nya naik. Jadi positif bagi positif hasilnya lebih besar dari nol. Berarti kita bisa bilang bahwa hubungan permintaan pakaian dengan makanan itu adalah net substitute. Karena ketika harga, sorry yang naik itu harga pakaian atau makanan ya? Saya lupa. Oh ya, karena ketika harga makanan naik, permintaan Hicksian untuk pakaian itu naik. Maka eh, hubungan antara pakaian dengan makanan itu adalah net substitute. Dan teman-teman harus tahu kalau X dan Y itu substitusi, maka sudah pasti Y dengan X itu hubungannya substitusi. Oke. Okay? Nah, kecuali kalau misalnya nanti ada contoh soal ya, misalnya X dan Z itu substitusi. X dan Y itu juga substitusi. Nah, kita nggak bisa bilang Z dan Y itu komplementer. Ya, intinya kita bisa lihat kalau X dan X itu adalah substitusi Y, maka Y itu harusnya juga substitusi X. Kayak gitu sih yang mau saya sampaikan, oke? Okay? Nah, jadi cukup jelas ya untuk yang O. Nah, sekarang itu saya hanya mengulang aja. Nah, terus kita bakal menjawab soal tambahan di poin P, Q, dan R. Yang P itu ditanya, hitunglah nilai MRS saat harga meningkat menjadi $2. Masih sama ya, dia itu rumus dari MRS itu adalah MUX per MUY. Oke. Okay. Nah, MUX-nya itu yang ini, MUY-nya yang ini. Nah, intinya MUX per MUY itu kemarin kita dapat hasilnya itu adalah 4Y per X. Oke. Okay.
Jadi nilai dari marginal rate of substitution itu adalah 4Y per X. Nah, selanjutnya kita ditanya interpretasi MRS saat konsumsi mencapai utilitas maksimum. Nah, kita bisa lihat bahwa kalau harganya naik jadi $2, terus dia mencapai utilitas maksimum, X-nya itu adalah dikonsumsi sebesar 40, dan Y yang dikonsumsi itu tetap 4. Berarti 4 kali 4 itu 16, 16 per 40 hasilnya adalah 0,4. Nah, berarti kita bisa menginterpretasikan bahwa eh, jika kita ingin meningkatkan X itu apa ya? Makanan atau pakaian? Jika kita ingin meningkatkan makanan sebesar 1 unit, maka pakaian itu harus dikorbankan sebesar 0,4 unit agar utility-nya tetap sama. Seperti itu. Oke. Cukup jelas ya interpretasinya ya. Dan saya juga mau kasih tahu yang O ya. Terbukti bahwa pakaian dan makanan itu gross independent karena tadi ya, total efek sama dengan 0, tapi secara substitution effect dia itu positif. Oke. Sepertinya penjelasan saya masih bisa dipahami. Dan nanti teman-teman juga bisa coba sendiri ya, apakah kan sebenarnya kalau kita melihat relasi kedua barang, kita tidak hanya melihat dia itu sebenarnya substitusi atau komplement, tapi kita juga bisa melihat itu kan kalau kita melihat dampaknya terhadap harga barang lain. Tapi kalau seandainya kita ingin melihat dampaknya terhadap income, maka kita membaginya menjadi 3 ya. Sebenarnya 2 sih klasifikasinya ya. Berdasarkan income, saya hanya mengulang aja, yaitu barang normal dan barang inferior. Dan untuk barang given itu kasus khusus ya, sudah dijelaskan. Given itu kasus khusus. Jadi barang given adalah barang inferior, tapi barang inferior belum tentu barang given. Given itu kategori dari inferior, tapi tidak semua barang inferior itu adalah barang given, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Bentar ya, saya kasih waktu teman-teman mungkin kalau mau mencatat atau screenshot silakan. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang key. Buktikanlah bahwa elasticity of substitution bernilai sama dengan 1 melalui perubahan harga makanan dari 1 menjadi 2. Ya, ingat apa namanya? Kan elasticity of substitution itu adalah persen delta MRS dibagi persen delta Y. Sorry, kebalik ya. Persen delta Y per X dibagi persen delta MRS ya. Nah, coba sebelumnya kita dapat MRS-nya itu berapa? Kan sebelumnya itu 4Y per X juga ya. Tapi nilai MRS-nya 0,2. Nah, dari 0,2 ke 0,4 itu berarti berubahnya berapa? Berarti 0,4 kurang 0,2 dibagi 0,2 sama dengan 1. Atau intinya MRS itu berubah 100%. Dibuktikan dari 0,2 ke 0,4. Oke. Jadi, ya MRS-nya naik 100%. Nah, terus bagaimana dampaknya terhadap si Y per X gitu ya. Bagaimana dampaknya terhadap Y per X. Nah, kita bisa melihat bahwa tadinya itu kan X sebesar 80, Y sebesar 4. Nah, setelah harga barang X naik 2 kali lipat atau jadi $2, X-nya itu 40, Y-nya itu tetap 4. Nah, intinya Y per X yang tadinya itu 1 per 20, sekarang jadi 1 per 10. Nah, berarti perubahannya kan 1 per 20 dikurang 1 per 10 dibagi 1 per 10. Hasilnya adalah naik 100%. Nah, berarti terbukti bahwa elasticity substitution itu sama dengan 1. Kenapa? Karena fungsi yang kita hadapi itu adalah fungsi Cobb-Douglas. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita diminta untuk mencari compensated demand variation melalui perubahan harga makanan. Nah, sebelum bicara lebih jauh tentang compensated demand variation, saya ingin menegaskan saja.
sebenarnya saya sudah menjelaskan cukup panjang mengenai substitution effect dan income effect, tapi intinya adalah kalau substitution effect dia itu kita bisa melihat substitution effect itu di indifference curve yang sama atau kita bisa bilang movement along indifference curve. Karena kan dia mau melihat dampak perubahan harga barang lain, tapi utility-nya itu tetap sama atau real income-nya belum berubah. Nah, berarti dia di indifference curve-nya itu kayak movement along the curve ya, atau bergerak sepanjang kurva. Tetapi kalau income effect, dia kan real income-nya berubah. Nah, real income berubah menyebabkan indifference curve yang baru bersinggungan di tempat yang berbeda. Ya, indifference curve-nya jadi baru. Jadi itu bukan movement, tapi apa? Dia bisa kita bilang shifting atau move to a new indifference curve seperti itu. Oke. Okay. Nah, tapi intinya compensated demand variation saya sudah pernah jelaskan ya. Intinya kita itu ingin mencari apa? Kalau utility-nya itu mau konstan, berapa tambahan expenditure akibat kenaikan harga barang ya? Berarti gampang. Kita udah pernah menyelesaikan di soal sebelumnya di mana kita bisa tahu bahwa oh untuk utility yang sama kita membutuhkan expenditure minimum sebesar 174,1. Padahal sebelumnya kita cuma perlu keluar uang 100 untuk mendapatkan utility yang sama. Ya berarti compensated demand variation-nya gimana? Mencarinya. Teman-teman nggak usah repot cari fungsi expenditure-nya atau teman-teman punya Hicksian demand lalu diintegralkan ke expenditure, nggak perlu repot. Teman-teman cukup tulis 174,1 dikurang 100. Hasilnya adalah 74,1. Atau kita bisa menyimpulkan bahwa konsumen itu membutuhkan tambahan expenditure sebesar 74,1 untuk mendapatkan utility yang sama seperti di level semula. Oke, saya rasa penjelasannya cukup jelas. Kalau mungkin ada teman-teman yang tayangan sebelumnya juga sudah mencoba mengerjakan soal ini karena soalnya sudah ditampilkan, teman-teman bisa cocokin apakah jawabannya itu cocok sama atau sesuai ya. Nah, kalau tidak, kalau sudah jelas, maka saya akan lanjut ke mungkin di video ini masih bisa dua contoh soal yang saya terangkan ya. Jadi dua soal tersebut, ini ya soal esai. Nah, ini soal tentang masih menyangkut consumer behavior juga ya, tapi bedanya saya tidak menyinggung tentang income and substitution effect. Jadi murni bicara tentang utility maximization and expenditure minimization ya, termasuk mungkin bisa kita apa kaitkan dengan duality ya. Tapi di sini nggak ada soal duality. Ya, intinya ada dua kasus ya. Kasus pertama itu individunya namanya Pram, yang kedua itu Prasetya. Oke, nah jadi intinya dia itu bakal konsumsi dua jenis barang ya. Di yang nomor pertama teman-teman bisa lihat konsumsinya itu adalah buku dan oh ada tiga barang sorry ya ada tiga barang yaitu buku, mainan dan makanan ya. Sedangkan di nomor dua di nomor dua itu di nomor dua itu teman-teman bisa lihat ya bisa lihat itu dia itu beli buku beli kura-kura sama dia itu ceritanya di sini konsumsinya itu nggak harus konsumsi barang secara langsung tapi ceritanya kepuasannya dia itu untuk memberikan persembahan ke gereja misalnya. Nah itu bisa kita jadikan komoditas juga ya. Jadi kalau teman-teman ngasih orang itu juga bisa dihitung sebagai fungsi utility gitu ya. Nah tapi di sini kita kita coba lihat kasusnya itu beda ya. Antara satu sama dua kelihatannya mirip tapi berbeda. Nah kira-kira apa bedanya? Coba kita perhatikan. Ya kita perhatikan statementnya. Di yang nomor pertama itu tuh dibilang bahwa dia itu menggunakan anggaran. Jadi dalam rangka memaksimumkan utilitas maka konsumsi barang itu dibagi berdasarkan anggaran atau yang kita kenal dengan budget share. Seperti itu. Nah, berarti teman-teman kan udah belajar ya, ada 4 fungsi specific preferences yang sering disinggung itu adalah Cobb Douglas, perfect substitute, and perfect complement. Mungkin lebih tepatnya lebih sering Cobb Douglas. Chess juga bisa kita singgung, tapi uh, yang punya makna khusus itu adalah Cobb Douglas. Sebenarnya chess juga punya makna khusus. Chess itu makna khususnya adalah dari elasticity of substitution-nya yang bisa uh, berbeda-beda. Nggak kayak kalau Cobb Douglas itu kan elasticity of substitution-nya pasti sama dengan satu gitu ya. Kalau perfect substitutes itu setahingga. Kalau perfect complements itu nol ya.
Kalau chess itu bervariasi, itu mungkin ciri khas khususnya. Tapi ya berarti saya harus bahas ciri khas khusus ya. Dari 4 specific preferences, chess itu dia elasticity-nya bisa dari rentang, mungkin dari rentang 0 sampai tak hingga gitu ya. Terus kalau Cobb Douglas itu pasti sama dengan 1. Dan saya udah jelaskan apa itu makna dari elasticity of substitution sama dengan 1 untuk Cobb Douglas. Lalu kalau perfect substitutes, itu elasticity-nya sama dengan tak hingga. Kalau perfect complements, itu elasticity-nya sama dengan 0. Jadi ini specific preferences. Kayak exponential utility function itu juga bisa kita masukkan sebuah fungsi utility, tapi dia nggak masuk specific preferences. Oke? Nah, apa yang menjadi ciri khas? Kalau yang dari perfect dulu ya, perfect complements itu berarti clue-nya adalah dia itu fixed proportion. Jadi dia mengonsumsi barang dengan proporsi yang tetap. Oke? Itu ciri khasnya. Kalau perfect substitutes, itu ciri khasnya adalah dia itu corner solutions. Maksud dari corner solution itu adalah dia cukup mengonsumsi salah satu barang untuk memaksimumkan utilitas. Oke? Jadi kalau ada barang X, Y, dan Z, dia cukup konsumsi salah satu aja dengan anggaran yang ada untuk memaksimumkan utilitas. Makanya namanya perfect substitutes karena bisa disubstitusikan secara sempurna. Nah terus untuk Cobb Douglas, apa ciri khas khususnya? Kalau chess tadi elasticity-nya ya bisa nggak kayak Cobb Douglas sama substitute dan complement yang harus 1 tak hingga 0. Nah kalau Cobb Douglas itu ciri khas khususnya adalah dia itu bukan fixed proportion, tapi dia adalah fixed budget. Jadi ketika utility-nya maksimum, dia menggunakan fixed budget. Maksudnya fixed budget berarti dia mengalokasikan budgetnya secara fix untuk mengonsumsi berbagai barang. Jadi gini, misalnya dia harus menggunakan 80% anggaran untuk beli barang X dan 20% untuk barang Y. Maka dia akan sisakan 80% uang yang dia punya untuk beli barang X dan 20% untuk barang Y. Bagaimana kalau alokasi X-nya itu lebih besar dari 80%, yang menyebabkan Y itu kurang dari 20%? Ya berarti utility-nya menjadi tidak maksimum untuk budget tersebut. Oke? Jadi misalnya kalau budget 100, utility-nya itu harusnya bisa 1000 maksimum, tapi gara-gara alokasi X-nya lebih besar dari 80% dan Y-nya di bawah 20%, itu utility-nya mungkin jadi 955 gitu ya, atau di bawah 1000. Oke? Nah, tapi itu hal yang terjadi juga sama kalau Y-nya berlebihan, maksudnya lebih dari seharusnya, dari kondisi optimal, dan X-nya itu kurang dari 80%. Maka dengan budget 100 yang harusnya utility sama dengan 1000, mungkin aja utility-nya sekarang jadi 965 gitu. Atau di bawah 1000. Ya. Jadi teman-teman masih tahu itu nature dari fungsi Cobb Douglas. Jadi kalau kita bikin fungsi utility Cobb Douglas tuh mengasumsikan bahwa si konsumen itu pada dasarnya dia mengalokasikan anggarannya secara fix dalam rangka memaksimumkan utilitas. Oke. Maka untuk soal nomor 1, ya, ini jelas kasus Cobb Douglas seperti itu. Nah, sekarang kita cari parameternya. Kan dibilang bahwa separuh anggaran untuk beli buku, berarti 50% itu untuk beli buku. 30% untuk beli mainan, sisanya untuk beli makanan. Nah, sisa itu berapa? Kan utuh 100. Berarti 100 dikurang 50 kurang 30 berapa? Jawabannya adalah 20%. Oke? Nah, ini nanti kita ubah ke dalam bentuk angka. Ya. Berarti kalau seandainya, berarti kita udah tahu ya fungsi-fungsi utility-nya ya, seperti ini. Untuk nomor 1, utility-nya itu adalah dalam rangka mengonsumsi barang X, Y, dan Z gitu. X pangkat alpha, Y pangkat beta, Z pangkat gamma misalnya. Nah, terus bagaimana menentukan si parameternya? Gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Gimana cara kita menentukan parameternya? Ya udah, kan parameter dari fungsi Cobb Douglas kita udah belajar ya. Kalau saat parameter fungsi Cobb Douglas itu menunjukkan bahwa dia itu apa? Menunjukkan besarnya anggaran yang dialokasikan kan, atau budget share. Ya udah, kita masukin aja nih 50% itu ke alpha karena alpha itu parameter budget untuk X, lalu 30% itu masukin ke beta yaitu parameter budget share untuk barang Y,
dan 20% itu kita masukin ke si gamma sebagai parameter budget share dari barang Z. Atau 50% itu 0,5, 30% 0,3, dan 20% itu 0,2, seperti itu. Jadi seperti ini. Oke, nah jadi udah tepat nih ya, membuat fungsi utility-nya. Oke, nah kan buat fungsi utilitas langsung ini, kalau bahasa Inggrisnya adalah direct utility function. Ya, direct. Bener ya, ini direct utility function. Nah, terus berarti soal A udah selesai. Terus B, turunkan permintaan ketiga barang tersebut yang memaksimumkan utilitas. Ingat, apa namanya? Kalau ini kan yang A, direct utility function. Kalau B, itu adalah kita mencari mencari permintaan yang memaksimumkan utilitas. Itu namanya Marshallian demand. Nah, berarti kita harus pakai Lagrange. Nah, tapi masalahnya gini kan, teman-teman udah tahu. Kan saya udah tahu ya bahwa dia itu bakal menggunakan 50% anggarannya untuk beli barang X. Jadi kurang lebih teman-teman tuh sebenarnya udah ada bayangan ya. Nilai Marshallian demand-nya tuh seperti ini. Ya kan? Sebenarnya teman-teman udah tahu ya apa fungsinya. Nanti Marshallian demand-nya bakal seperti ini teman-teman udah tahu. Karena kan sebenarnya apa namanya? Sebenarnya teman-teman kan udah tahu bahwa dia itu bakal mengalokasikan anggarannya pada saat utility maksimum tuh sebesar ini. Tapi yang menjadi persoalan adalah kita diharuskan untuk menurunkan, bukan cuma bagaimana bentuk Marshallian demand-nya kan, kita disuruh menurunkan, berarti ada proses matematikanya secara kalkulus. Nah, berarti harus berangkat dari Lagrange. Nah, kalau teman-teman mungkin bertanya, sebenarnya kalau saya nggak pakai Lagrange kan juga bisa nemu ya, tinggal pakai MUX per MUY sama dengan PX per PY. Memang betul. Tapi ingat, karena kita di level mikro 1 dan sedang membahas consumer behavior, artinya teman-teman harus melakukan perhitungan atau pengerjaan semuanya itu dengan sistematis. Sehingga kita benar-benar membuktikan bahwa memang betul utilitas maksimum itu adalah MUX per MUY sama dengan PX per PY. Dan memang betul itu didapat dari Lagrange. Dan memang betul fungsi Cobb-Douglas itu formnya akan seperti ini. Oke, maka kita buat persamaan Lagrange-nya. Oke. Berarti persamaan Lagrange-nya, saya izin ganti warna. Lagrange-nya itu adalah fungsi utility-nya ditambah lambda atau Lagrange multiplier dikalikan dengan kendalanya dibikin sama dengan 0. Nah, misalnya saya mau pakai kendalanya itu, ya berarti kendalanya kan anggaran ya. PXX tambah PYY tambah PZZ. Nah, ini ceritanya saya mau ganti jadi E, biasanya pakai M ya. Nah, berarti gimana? Berarti ini dibikin sama dengan 0. Jadinya adalah E dikurang PXX dikurang PYY dikurang PZZ. Seperti ini. Ini adalah si bentuk persamaan Lagrange-nya. Nah, berarti langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya kira-kira. Langkah selanjutnya itu adalah kita seperti biasa, kita kan mau mencari X, Y, Z yang memaksimumkan utility. Berarti kita turunkan si Lagrange terhadap barang X, barang Y, dan barang Z. Nah, tapi ingat, ini optimisasi berkendala, ya. Dan kita dihadapkan sama kendala anggaran. Nah, berarti kita turunkan juga terhadap Lagrange multiplier atau si lambdanya. Berarti proses pengerjaannya jadi, dan jangan lupa turunan pertamanya harus dibikin sama dengan 0 yang menunjukkan bahwa dia itu X, Y, dan Z yang digunakan itu mencapai utilitas maksimum. Oke, maka jadinya seperti ini. Turunan Lagrange terhadap X itu sama dengan, saya agak cepat mengerjakannya, jadi kalau teman-teman bingung dengan proses turunannya, masih bingung, harus latihan terus sampai paham.
Jadi intinya sebenarnya kalau kalian teman-teman di ujian ada soal seperti ini harus dilakukan secara sistematis seperti yang saya contohkan sekarang. Dan ya jadi seperti itu harus harus sistematis. Jangan lupa sama dengan nol. Terus turunan Lagrange terhadap y-nya. Ya, teman-teman lihat aja nih. Teman-teman bisa sambil ngerjain ya ketika saya ini juga ya. Jadi cocokin nih kira-kira bener atau enggak ya. Lalu Lagrange terhadap z. Ini, coba lihat nih persamaan ini ya. Coba diturunkan terhadap z, kira-kira hasilnya gimana? Oke. Nah, ini baru 3 persamaan. Nah, persamaan terakhir itu yang terhadap lambda atau si Lagrange multiplier. Oke, selesai. Jadi kita dapat 4 persamaan. Ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Ini persamaan 3. Dan ini adalah persamaan 4. Oke. Apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita membuat ya kita cari arti dari persamaan 1, 2, 3, 4 ya. Terutama untuk kasus tiga variabel emang agak beda. 3 variabel dan lebih ya. Kalau cuma 2 variabel kan kayaknya gampang teman-teman, kalau udah sering latihan itu udah bisa. Nah, sekarang untuk 3 itu jadi gini. Kita kalau 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 kasusnya 3, sebenarnya teman-teman kalau cari di internet gimana ya menyelesaikan Lagrange multiplier tapi dia tuh ada 3. Bukan biasanya kan cuma 2 ya. Misalnya X dan Y. Nah, bagaimana kalau ada X, Y, dan Z? Nah, berarti teman-teman bikin persamaan lambda atau Lagrange multiplier. Karena kan nilai Lagrange multiplier di 1 sama Lagrange multiplier di 2 dan Lagrange multiplier di 3 itu sebenarnya sama aja. Nah, berarti kita bikin, oh kalau di 1 Lagrange multiplier tuh segini. Di 2 Lagrange multiplier tuh segini. Terus di 3 itu Lagrange multiplier juga seperti itu. Nah, terus kita bikin persamaan. Dan dari situ nanti kita dapat X, Y, dan Z seperti itu. Oke? Okay? Ya. Jadi ini adalah si Lagrange multiplier dari persamaan pertama. Lalu ini adalah Lagrange multiplier dari persamaan kedua. Dan ini adalah Lagrange multiplier dari persamaan ketiga. Seperti itu. Oke. Okay? Jadi seperti itu. Apakah hasil pekerjaan teman-teman sama atau berbeda? Kalau beda ya nggak apa-apa ya buat latihan. Kalau sama bagus, berarti gimana kalau saya ngerjainnya nggak kayak gini, maksudnya saya bikin ini sama dengan ini sama dengan ini, hasilnya juga itu juga boleh sama aja ya. Oke. Kalau ada teman-teman yang bingung kenapa hasilnya seperti ini saya jelaskan ya. Kan kan ini sisi kiri dikurang sisi jangan nyebut kiri deh. Ini dikurang itu sama dengan 0. Berarti ini sama dengan itu. Atau ini sama dengan PX lambda. Berarti kan lambda adalah ini bagi PX. Gitu. Ya. Kalau bingung nih, kalau bingung ya. Kan A dikurang, misalnya A dikurang B Lagrange multiplier sama dengan 0. Berarti kan B Lagrange multiplier sama dengan A. Atau Lagrange multiplier adalah A per B. Gitu ya. Oke. Nah, lanjut ya. Ini yang proses yang paling penting ya. Maksudnya kalau teman-teman lewatkan ini ya berarti teman-teman nggak bisa menyelesaikan yang itu maksud saya. Oke. Nah, selanjutnya nah kan ini dari persamaan 1, dari persamaan yang 2 sama persamaan 3 sama-sama menunjukkan nilai Lagrange multiplier atau lambda kan. Ya udah kita bikin persamaan untuk 1, persamaan untuk 2 sama persamaan untuk 3. Hasilnya gimana? Kayak gini. Saya cuma nulisin hasil jawaban yang tadi ya.
Bentar, ini harus agak kecil tulisannya karena nanti takutnya nggak cukup. Jadi bagi teman-teman yang udah sampai sini tahap ini gitu, nggak dilihat aja. Sepertinya memang tidak cukup ruangnya. Oke, nggak apa-apa. Sama dengan ya udahlah nggak apa-apa. Nah, ini tuh langkah selanjutnya gimana nih? Langkah selanjutnya sebenarnya kita bisa pakai dicoret-coret aja gitu. Nah, gimana cara nyoretnya? Jadi gini, cara cara menyederhanakannya seperti ini. Coba teman-teman perhatiin, semoga tulisan saya jelas ya. Ini ada yang kurang jelas. Oke. Nah, jadi caranya setiap ada unsur PX itu berarti semua variabel X pindahkan ke sini gitu. Setiap ada PY, pindahkan Y ke sini. Setiap ada PZ, pindahkan Z ke sini. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Coba dilihat. Ini kan X pangkat 0,5. Ini ceritanya mau kita habisin. Berarti supaya cara kita ngabisin gimana? Oh, bentar. Kayaknya ada cara yang efektif deh. Bentar dulu. Bentar ya, saya coba pikirkan cara yang gampang. Bentar. Ya, jadi gitu ya. Ini X-nya mau saya habisin, berarti ini kan harus supaya habis ini dikali X pangkat min 0,5. Jadi kita mulai dari persamaan Y dulu. Nah, ini jadi dikali X pangkat min 0,5. Nah, ini dikali X pangkat min 0,5 hasilnya adalah X pangkat 0,2. Ini dikali X pangkat min 0,5 hasilnya adalah X pangkat min 1. Atau jadinya seperti ini. Oke, seperti ini. Semoga teman-teman paham ya kan kan sisi sini dikali X pangkat min 0,5. Nah, ini juga dikali X pangkat min 0,5. Hasilnya seperti ini. Ini juga dikali X pangkat min 0,5. Hasilnya jadi X pangkat min 1. Nah, X pangkat min 1 bisa ditulis X di bawah gitu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita habisin, misalnya tadi kan ini mau kita habisin X. Kayaknya nggak, ntar. Ya bener ya. Nah sekarang saya mau ngabisin Y di sini. Berarti gimana? Dikalikan dengan Y pangkat min 0,3 berarti. Ini habis. Ini dikali pangkat min 0,3 jadi Y pangkat min 1 atau Y-nya ke bawah. Nah ini dikali Y pangkat min 0,3 hasilnya adalah Y pangkat min 0,1. Karena Y pangkat 0,2 dikali Y pangkat min 0,3 hasilnya jadi Y pangkat min 0,1. Oke, nah sekarang habisin yang Z. Nah, Z-nya itu sama-sama habis. Misalnya Z kita bagi jadi 0,2. Ini jadi Z pangkat min 1. Seperti itu. Oke. Bentar. Sepertinya ada yang... Bentar ya. Oh iya, kayaknya ada yang salah pekerjaannya, sorry. Sorry. Ada yang salah ya. Nah, jadi kalau teman-teman kerjaan yang nggak seperti ini, berarti teman-teman benar ya. Maaf, ada yang salah. Ini kan 0,5 ya. Sorry. Terus Y-nya itu adalah 0,3 ya. Sorry. Ini jadi min 0,8. Oke.
Maaf ya. Ntar kita ulangi dari awal, maaf. Nah, jadi X-nya ini, sorry, ini X-nya 0,5 berarti harusnya. Ini 0,3. Terus ini Z-nya min 0,8. Oke, nah, jadi seperti ini. Ini juga saya ganti. Terus Y-nya jadi 0,3. Nah, ya udah, lakukan hal kayak tadi. Pokoknya ini ceritanya X-nya mau dihabisin, caranya dibagi 0,5. Ini bagi 0,5 habis, ini bagi 0,5 habis, ini bagi 0,5, jadi X pangkat min 1. Jadi X ke sini. Oke, terus sama. Sekarang saya mau habisin Y. Caranya apa? Dibagi 0,3. Ini bagi 0,3 habis, ini bagi 0,3 habis, ini bagi 0,3, jadi Y di bawah. Nah, sekarang saya mau habisin Z. Bagi 0,2, bagi 0,2, bagi 0,2 di sini, jadi Z. Maka hasilnya jadi seperti ini. 0,5 dibagi XPX, 0,3 dibagi YPY, lalu 0,2 dibagi ZPZ. Ya, mohon maaf tadi atas ketidaknyamanannya. Jadi kalau teman-teman tadi yang udah telanjur ngerjain bener jadi salah karena saya, mohon maaf, ini saya sudah perbaiki ya. Jadi seperti ini. Memang matematik butuh konsentrasi tinggi ya. Nah, terus berarti ini ya, ini udah kita dapetin. Nah, ini jadi penting nih. Nah, ini tinggal kita perkalian silang aja. Jadinya ini sama dengan ini, maksudnya ini kali ini sama dengan ini kali ini kali ini sama dengan ini kali ini. Berarti kita dapat ini kali ini tuh 0,3 PXX sama dengan 0,5 PYY. Lalu 0,3 PZZ sama dengan 0,2 PYY. Nah, berarti di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa PXX sama dengan apa? Nah, kalau di sini kan 0,3 kali PXX, berarti supaya jadi PXX harus dikali 10 per 3, seperti itu. Ya kan? Nah, berarti kalau dikali 10 per 3, hasilnya adalah 5 per 3. Atau 0,5 kali 10 kan 5, 5 dibagi 3, 5 per 3. Jadi PXX sama dengan 5 per 3 PYY. Lalu PZZ itu juga harus dikali 10 per 3 biar jadi 1. Nah, ini juga harus kali 10 per 3. Jadinya adalah 2 per 3. Seperti ini. Oke. Nah, ini jadi kunci penting untuk kita mendapatkan Marshallian demand. Oke. Caranya gimana? Ini dimasukkan ke persamaan equation yang paling bawah. Yang ini. Oke. Masukkan ke sini. Oke. Kan E dikurang PXX dikurang PYY dikurang PZZ sama dengan 0. Berarti E dikurang, nah kita ganti sekarang jadi semuanya dalam Y. 5 per 3 PYY dikurang PYY dikurang 2 per 3 PYY sama dengan 0. Berarti E dikurang, nah 5 per 3, 3 per 3, 2 per 3. Hasilnya apa? 10 per 3. E dikurang 10 per 3 PYY sama dengan 0. Atau berarti PYY sama dengan 3 per 10 E. Nah, berarti Y star atau Y Marshallian adalah 0,3 E dibagi PY. Terbukti bahwa Y Marshalliannya adalah 0,3 E PYY atau menunjukkan bahwa oh ternyata 30% expenditure atau 30% income itu digunakan untuk membeli barang Y. Seperti itu. Terus langkah selanjutnya gimana kalau saya udah dapat 0,3 E dibagi PY? Masukkan ke ini, persamaan ini. Ya kan, kita masukin aja.
kan Pxx sama dengan 5/3 PYY. Berarti Pxx sama dengan 5/3 PY dikali Y Marshallian. Oke. Ini coret, ya. Jadi 5/3 kali 0,3. Jawabannya adalah 0,5 E. Berarti X Marshallian adalah 0,5 E dibagi PX. Seperti itu. Nah, terus sama, lakukan hal yang sama untuk si ini PZZ sama dengan 2/3 PYY. Di mana Y Marshallian adalah 0,3 E per PY. Ini coret. Nah, hasilnya adalah PZZ sama dengan 2/3 dikali 0,3. Hasilnya adalah 0,2 E. Yang berarti Z sama dengan 0,2 E dibagi PZ. Nah, nanti kalau misalnya ujian keluar, teman-teman mengerjakannya tidak akan selama ini, karena saya kan menjabarkan satu-satu, dan tadi ada kesalahan. Jadi, teman-teman bisa mengerjakan dengan lebih cepat, seperti itu. Oke? Kan tinggal dilatih terus aja ya. Kalau misalnya in case ada gitu ya, bisa dikerjakan. Jadi terbukti bahwa fungsi COP12 itu memang kurang lebih ini, quantity I sama dengan alpha I dikali M dibagi sigma LI dibagi PI. Nih, kalau kita mau generalisasi untuk fungsi COP12, itu QI, jadi kuantitas permintaan barang I dipengaruhi oleh income dan harga barang I. Di mana alpha I itu adalah parameter untuk barang I, M adalah income, sigma LI itu adalah total parameternya. Kan kalau fungsi COP12-nya sama dengan 1, berarti total parameter sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau seandainya fungsi COP12-nya tidak sama dengan 1 total parameternya? Nah, berarti ini sigma LI-nya bisa kita mainkan. Maksudnya bisa kita masukin nilainya. Gitu. Ini jadi generalisasi dari Marshallian demand untuk fungsi COP12. Generalisasi. Tapi intinya ujian harus bisa menurunkan, seperti itu. Untuk fungsi COP12.